Ketentuan-ketentuan seputar kurban. Yang pertama, usia. Usia kambing untuk kurban tidak boleh kurang dari al-zid'u atau tidak genap 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Selain kambing, seperti biri-biri, unta, atau sapi tidak kurang dari 2 tahun. Khusus untuk biri-biri, hendaknya berusia 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Adapun unta dipilih yang berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Dan sapi berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah oleh kalian dari kambing ziz'ah yang berusia 6 bulan hingga 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Musinnah adalah hewan yang berumur 2 tahun. Ketentuan seputar kurban yang kedua adalah terbebas dari kurus dan cacat. Tidak diperbolehkan berkurban kecuali dengan binatang yang terbebas dari kecacatan dalam penciptaannya. Tidak boleh yang buta sebelah matanya, yang pincang, tidak al-udba, yaitu yang pecah tanduknya atau yang dipotong telinganya dari aslinya, tidak yang sakit, tidak yang al-ajafa atau yang kurus atau tidak bersumsum, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, ada 4 macam yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Buta sebelah yang jelas butanya, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, dan hewan yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Adapun yang dimaksud tidak memiliki sumsum adalah hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, hewan yang sangat kurus. Ketentuan-ketentuan seputar kurban yang ketiga, hewan yang paling utama. Penjelasan untuk hewan yang paling utama silakan ditonton di video sebelumnya. Ketentuan-ketentuan seputar kurban yang keempat, waktu penyembelihan. Waktu menyembelih hewan kurban adalah pagi hari di hari Idul Adha, yakni setelah selesai melaksanakan sholat Id. Tidak diperbolehkan menyembelih sebelum melaksanakan sholat Id, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka sempurnalah amalannya dan mengikuti sunnah umat muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun setelah hari Id, maka itu diperbolehkan untuk mengakhirkannya pada hari kedua dan ketiga setelah Id, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketentuan-ketentuan seputar kurban yang kelima, hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. Ketika menyembelih, dianjurkan untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat sambil mengucapkan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan pasrah, dan tidaklah aku termasuk dari golongan orang musyrik. Sesungguhnya salatku dan amalanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk yang pertama-tama berserah diri. Diharuskan membaca doa ketika hendak menyembelih. Bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ketentuan seputar kurban yang keenam, mewakilkan dalam menyembelih. Orang muslim dianjurkan menyembelih oleh dirinya sendiri dan boleh diwakilkan dalam penyembelihan karena tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang ketujuh, pembagian daging kurban. Daging hewan kurban dianjurkan dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk diberikan atau dimakan keluarganya, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk diberikan kepada sahabat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, makanlah oleh kalian, simpanlah,
dan sedekahkanlah. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Diperbolehkan mensedekahkan seluruhnya dan juga diperbolehkan untuk tidak menghadiahkannya sedikit pun. Yang kedelapan, upah bagi penyembelih. Kita tidak diperbolehkan memberikan upah kepada yang menyembelih hewan kurban dari bagian hewan kurban itu. Sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi untanya, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan untuk tidak memberikan kepada penyembelihnya atau menanganinya upah sedikit pun. Lalu ia mengatakan, kami memberinya upah dari apa yang kami miliki. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang kesembilan, sahkah satu keluarga berkurban dengan satu ekor kambing? Sah kurban satu keluarga berupa seekor kambing meskipun ada beberapa orang dalam keluarga tersebut, sebagaimana penuturan Abu Ayyub Al-Ansori adalah seorang laki-laki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi telah ditakhrij sebelumnya. Yang ke-10, hal-hal yang harus dihindari ketika berazam untuk berkurban. Orang yang hendak berkurban sangat dimakruhkan untuk memotong rambut atau kukunya walau sedikit. Demikian ini apabila telah tampak hilal bulan Zulhijjah sampai datang waktu penyembelihan hewan kurban, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaklah ia menahan untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya hingga ia berkurban. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, kurban Rasulullah SAW untuk seluruh umatnya. Barang siapa tidak mampu berkurban, maka ia akan meraih pahala dari orang-orang yang berkurban, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, ya Allah, ini hewan kurban dariku dan dari yang tidak mampu berkurban dari umatku. Hadis riwayat Al-Hakim.